Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-99. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan update informasi setiap harinya hanya di channel YouTube ini. Sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video review saham, teman-teman bisa perhatikan bahwa TGC juga hari ini meluncurkan TGC Forex Sinyal, di mana TGC memberikan sinyal-sinyal menggunakan sistem yang dibuat sendiri. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, di sini ada gambar chart juga yang sudah dipasang seperti saham, ada titik untuk stop loss, titik untuk sell, dan untuk taking profit, sehingga memudahkan teman-teman dalam trading forex. Nah, bagi teman-teman yang ingin join gratis channel ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi dan teman-teman bisa gabung gratis sebelum tanggal 20 Oktober akan ditutup. Saham pertama yang akan kita review sore hari ini adalah saham WIM. Saham WIM hari ini ditutup naik 2,85% di harga 360. Setelah teman-teman perhatikan hampir 4 hari dia mengalami stagnan ya, kalau tidak salah itu doji 4 hari, dan kemudian hari ini dia naik 2,85%, namun dia tertahan di gold line 360. Ini menarik teman-teman, jika dia berhasil break dari 360, maka dia berpeluang untuk menguji PBH di 368, sehingga teman-teman bisa beli saham WIM dengan range buy 360 sampai 362, atau kalau misalkan dia open belum naik di atas 360 alias turun, teman-teman boleh koleksi secara panjang. Teman-teman pakai range buy 352 sampai 360, batasi stop loss di 344, di situ ada white line. Kemudian TP-nya yaitu di 368, itu sebagai TP1. Kemudian TP2-nya kita pakai yang 416. Kalau kita lihat secara indikator, saham WIM hari ini punya skor 5 dari 8 skor yang kita rangkum. Kemudian daya belinya 100%, namun masih sideways dan belum punya volume yang cukup berarti untuk mengangkat saham WIM naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Bull. Nah, ini saham yang mungkin banyak sekali informasi yang beredar bahwa saham Bull akan melaksanakan right issue kalau tidak salah di harga 400, dan harga saat ini yaitu di 322. Sayang sekali harga saat ini berada di bawah PBH-nya ya. PBH di 324, dia di 322. Artinya saham Bull kurang menarik karena dia punya potensi risikonya cukup lebar ya, dari 322 sampai ke 286. Sehingga kalau teman-teman ingin membeli saham ini, beli saat dia break lagi di atas 324, dan teman-teman bisa pakai 318 sebagai batasan untuk cut loss. Nah, kalau dia bisa kuat bertahan di atas 324, maka dia berpeluang untuk menguji 330, dan kalau itu berhasil ditembus, maka dia akan melanjutkan kenaikan ke 352. Intinya adalah di PBH ini dia harus naik lagi di atas itu, kalau tidak maka dia berpeluang untuk turun ke 286. Kalau kita lihat secara skornya masih 3, daya belinya juga hanya 33%, volumenya juga masih di bawah rata-rata, kemudian histogramnya juga masih abu-abu, artinya masih bergerak sideways, sehingga untuk Bull kita rekomendasikan wait and see terlebih dahulu, boleh beli kalau dia break di atas 324.
Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BRIS. Nah, ini saham yang menarik sekali. Kemarin dia auto reject bawah, tadi dia auto reject bawah di sesi 1. Kemudian menariknya di sesi 2 dia mulai ada tanda kehidupan. Dari minus 6% lebih, akhirnya berhasil closing di 6,48% di harga 1395. Ada kemungkinan besar Senin saham BRIS masih bisa melanjutkan kenaikan dengan alasan karena dia telah berhasil menembus middle trend line-nya di 1370 sehingga masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 1690. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, boleh kawal dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1310. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, kita kasih range buy 1370 sampai dengan 1395 untuk teman-teman lakukan pembelian dan batasi stop loss di 1310 dengan TP yang sama ke 1690. Kalau kita lihat secara skornya masih bagus yaitu 6 dan middle trendnya juga masih up. Volumenya sangat tinggi dan histogramnya teman-teman perhatikan masih berwarna hijau, artinya masih direkomendasikan untuk beli. Daya belinya sendiri 97% alias hampir sempurna, sehingga prediksi kita kemungkinan besar saham BRIS masih bisa melanjutkan kenaikan di hari Senin dengan catatan bahwa dia tidak tembus lagi di bawah 1370. Jadi kuncinya di 1370 karena itu adalah middle trend line-nya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Adaro. Saham Adaro ini ada isu yang beredar bahwa saham pertambangan khususnya yang ekspor ke Cina itu ada isu bahwa pemerintah melakukan lobby-lobby agar kuota impor dari Cina itu dibuka lebih lebar sehingga produksi batubara dalam negeri juga bisa diekspor lebih banyak ke Cina. Selain kita tahu bahwa India itu juga menjadi salah satu pemasok terbesar ya untuk batubara, tetapi pemerintah mungkin punya pandangan lain bahwa bisa jadi dengan kita meminta tambahan kuota impor, kita tidak terlalu bergantung hanya pada beberapa negara saja. Nah, ini menarik sehingga hari ini saham Adaro berhasil break di PBH 1185 dan closing di 1220. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham ini, boleh kawal terus dengan target kenaikan terdekat ke 1280. Batasi trailing stop selama dia masih berada di atas 1185, maka saham Adaro masih dibilang aman. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, boleh beli dengan rekomendasi di 1185 sampai dengan 1200. Ini teman-teman masih boleh masuk dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1185. Kalau kita lihat secara indikator di chart ini, skornya sudah sempurna 8, daya belinya 88%. Kemudian histogramnya juga sudah hijau, volumenya juga tinggi, namun sayangnya dia masih bergerak sideways. Mungkin besok atau Senin dia akan menuju uptrendnya. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham Telkom. Ini saham Telkom juga sama, ada informasi, ada news yang beredar bahwa anak perusahaannya Mitratel memborong kurang lebih berapa ribu towernya Telkomsel. Kalau tidak salah, itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Misalkan informasi yang saya berikan salah, tapi kalau ada linknya teman-teman bisa tulis di kolom komentar biar jadi pembelajaran buat kita bersama. Kalau secara teknikal teman-teman perhatikan bahwa saham Telkom hari ini ditutup minus 1,08% dan sayangnya dia masih kurang satu tik lagi ya untuk sampai di 2760 yang mana itu adalah PBH-nya. Misalkan tadi dia closing di 2760, itu menjadi sangat menarik karena kemungkinan besar Senin dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi karena dia ditutup di bawah PBH-nya, maka ini masih 50-50.
Dan saya rekomendasikan buat teman-teman kalau mau beli saham Telkom, boleh beli kalau dia break dulu di 2760. Ini teman-teman boleh beli. Selama dia belum break di 2760, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Nah, untuk target kenaikan selanjutnya, kalau misalkan dia berhasil break di 2760, maka dia berpeluang untuk menguji kembali gold line di 2850, dan kalau itu berhasil ditembus, maka dia akan menuju ke 3050. Kalau kita lihat secara skor, memang skornya masih satu, belum terlalu bagus, daya belinya juga masih 50%, histogramnya masih abu-abu, volumenya juga masih di bawah rata-rata, sehingga untuk memastikan bahwa saham ini punya volume yang bagus, bisa uptrend lagi, maka minimal dia harus naik kembali di atas 2760. Mungkin sekian dulu review saham part yang ke-99 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua orang bisa dapat informasi yang sama. Dan semoga di Senin nanti teman-teman bisa mendapatkan profit yang sesuai dengan yang diinginkan. Sampai jumpa dan semoga membantu.